warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya, perkenalkan, nama saya Amirullah. Hari ini saya bertugas sebagai trainer untuk memberikan materi kepada Bapak-Bapak tentang mempersiapkan pengoperasian peralatan penambangan. Nah, sebelum memulai, jika ada yang ingin ke toilet dulu, silakan. Dan handphonenya tolong di silent dan jangan berisik, menjaga kondusifnya belajar. Dan acukan tangan jika ada yang ingin bertanya. Tujuan pembelajaran ini adalah mampu menyiapkan pemeriksaan peralatan penambangan dan memeriksakan kelayakan peralatan penambangan. Nah, kita punya 4 poin pokok pembahasannya. 1. Teknik pemeriksaan peralatan penambangan sesuai dengan prosedur. 2. Repairing peralatan perlengkapan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Poin ketiga, teknik pemeriksaan keliling walk around check. 4. Teknik pemeriksaan permukaan fluida sesuai dengan prosedur. Kita mulai dari poin pertama, teknik pemeriksaan peralatan penambangan sesuai dengan prosedur. Langkah pertama, ada pemeriksaan cleaning sebelum menghidupkan engine. Dan langkah kedua, pemeriksaan di atas unit dan di dalam kabin. Langkah ketiga, pemeriksaan setelah menghidupkan engine. Langkah keempat, memeriksa setelah melalui operasi. Nah, ini poin-poinnya untuk pelaksanaan pemeriksaan harian atau biasa disebut P2H. Poin 1, pemeriksaan keliling sebelum menghidupkan engine. Pastikan unit kita ini dalam posisi rata ya. Sebelum dilakukan pemeriksaan, lakukan pemeriksaan ini secara keliling, menyeluruh kiri, kanan, depan, dan belakang. Periksalah semua bagian komponen dengan teliti, serta di bagian bawah unit dari kendoran, kausan, keretakan, dan kebocoran, debu, oli, grease yang menempel pada komponen yang bersuhu tinggi untuk mencegah unit itu terbakar. Poin kedua, pemeriksaan di atas alat dan di dalam kabin. Nah, untuk naik ini ya, kita melakukan naik ke unit untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Pergunakan 3 body contact, 3 titik tumpu, 2 tangan berpegangan pada handrail, dan 1 kaki berpijak secara bergantian. Poin ketiga, pemeriksaan setelah menghidupkan engine. Nah, jadi pentingnya ini setelah kita pemeriksaan melakukan menghidupkan engine ini, ada prosedur-prosedurnya lagi setelah menghidupkan engine dan sebelum memulai operasi. Salah hal sebagai berikut. Dengarkan suara engine, apakah normal atau tidak. Apabila ada ketidaknormalan, segera periksa dan laporkan ke pengawas. 2. Lihat warna asap gas buang yang keluar dari exhaust pipe. Warna asap gas buang yang normal adalah transparan. Poin ketiga, setelah pemanasan engine, periksa monitor panel apakah normal. Jika tidak kenormalan, segera perbaiki ketika switch ice low pada posisi auto dan suhu air engine di bawah standar secara otomatis. Putaran engine itu akan naik ya. Poin keempat, injak pedal akselerator perlahan dan tambahkan putaran engine tanpa beban pada kecepatan menengah selama kurang lebih 5 menit. Kelima, tes transmission maju mundur berikut penggunaan giginya, kemudian belok kanan dan kiri. 6. Tes keakuratan dari sistem brake. Tes fungsi attachment, periksa lampu-lampu switch sebelum operasi dan pastikan dalam kondisi normal. 9. Lakukan kontrol terhadap kondisi unit melalui instrumen panel selama pengoperasian unit. Dan poin keempat, pemeriksaan setelah selesai operasi. Nah, ini penting ya, salah satu
pemeriksaan itu di checklist ada awal shift dan akhir shift ya. Jadi pemeriksaan untuk checklist akhir shift ini tujuannya di sini pemeriksaan setelah selesai operasi. Nah, setelah operasi jangan langsung mematikan engine. Lakukan hal-hal di bawah ini. Parkirlah unit di tempat yang rata, aman, jauh dari banjir dan pohon kering dan tanah longsor. Parkirkan unit ini pada tempat yang mudah dijangkau oleh loop car maupun fuel truck. Bila parkir ada unit lain, perhatikan jarak aman parkir. Jarak aman parkir itu 1 kali lebar unit. Pastikan parking brake posisi on. Dan kelima, low idle engine selama 5 menit kurang lebih ya. Kurang lebih itu diidlekan harus 5 menit. Periksa kembali apakah ada kebocoran pada semua sistem selama operasi melalui instrumen panel. Matikan perangkat elektrik, lampu, AC, radio. Ke-8, matikan engine. 9, periksa fire suppression apakah masih normal tekanannya. 10, turun dari unit memakai metode 3 titik tumpu. Nah, periksa bagian attachment apakah ada kerusakan, keausan, kebocoran selama mengoperasikan. Apabila tidak ada kenormalan, segera laporkan ke pengawas dan beritahu kepada operator shift berikutnya. Berikutnya, bersihkan unit dari kotoran yang menempel sebelum meninggalkan unit. Nah, ini ada teknis untuk pemeriksaan fluida ya dengan prosedur. Nah, jika posisinya itu dia ada di sini di garis high dan low. Jadi standarnya itu sebenarnya berada di tengah-tengah ya, tidak melebihi batas ambang full atau di bawah garis low. Jadi harus di tengah-tengah ya. Jadi harus kita pastikan itu dia berada di tengah-tengah. Nah, kesimpulannya, tujuannya kita ini dalam pembelajaran materi ini adalah mampu dalam menyiapkan pemeriksaan peralatan penambangan dan pemeriksaan kelayakan peralatan penambangan sesuai dengan prosedur. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa tidak ada ya, semuanya sudah jelas. Nah, kalau begitu silahkan lanjutkan dengan pretest ya. Nah, nanti saya berikan tugas-tugas pretest. Waktunya 5 menit, silahkan dikerjakan. Jika sudah dikerjakan tugas soal pretestnya, nanti lembar jawabannya silahkan tinggalkan di meja. Dan sebelum keluar, tolong rapikan meja dan kursinya. Saya rasa itu cukup ya. Kalau begitu, karena semuanya sudah jelas, saya rasa cukup. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.